Kelas 11 IPA, kita sudah menyelesaikan bab pertama tentang persamaan trigonometri. Fokusnya memang di persamaan trigonometri. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, masih di bagian trigonometri, tapi trigonometri analitik. Nah, bagian ini sebenarnya sangat mudah. Karena apa? Karena kita hanya menggunakan rumus yang sudah tersedia. Nanti kita akan ketemu rumus-rumus yang baru, dan kemudian rumus-rumus tersebut saya minta nanti kamu catat dengan rapi, kemudian kamu buat dalam sebuah kertas atau mungkin di catatanmu, tapi kamu tandai dengan rapi dan jangan hilang, karena sampai kelas 12 rumus-rumus ini kamu butuhkan di materi matematika, apalagi yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, rumus-rumus yang ada sekarang sengaja tidak semua nanti saya turunkan dari mana rumus itu, karena keterbatasan melalui video di sini. Nanti kalau ketemu di kelas, kalau kamu kurang paham dari mana rumus itu diperoleh, kamu boleh tanya ke Pak Parto. Dan kemudian saya akan jelaskan, karena apa? Ketika kita belajar hal tersebut, banyak lagi yang sebenarnya yang tambah yang harus kita dapat. Nah, bagian pertama dari trigonometri yang akan kita pelajari kali ini adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, kita fokus dulu rumus kosinus A tambah B dan kosinus A kurang B. Nah, ini ada dua sudut, sudut A dan sudut B. Kalau buku membuat alfa tambah beta, tak apa-apa, sama saja. Nah, kemudian kita akan belajar dua rumus hari ini, tetapi tidak saya turunkan dari mana rumus itu diperoleh. Rumus tersebut adalah cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A sin B. Cos A kurang B, cos A cos B tambah sin A sin B. Tanya sekarang kelas 12 IPA. Banyak dari mereka sudah hafal bagian ini, bahkan nanti banyak sekali lagi yang harus dihafal. Dan sekarang juga mereka sedang belajar turunan fungsi trigonometri terkait dengan hal ini. Sehingga suatu saat kamu nggak boleh merasa asing dengan rumus ini. Ya, biasanya setiap angkatan tidak pernah merasa asing dengan rumus ini. Jadi cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B, dan cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah sin A kali sin B. Nah, ini artinya sudut A tambah B dijumlah, cari kosinusnya. Bagaimana sih maksud daripada rumus ini? Kita masuk ke contoh soal yang sederhana. Misalnya begini, ketika kamu disuruh mencari nilai dari kosinus 75. Oke. Kosinus 75 derajat kan bukan sudut istimewa. Yang kamu hafalkan sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, kemudian 90, dan selanjutnya ya sampai 360. Nanti sifat-sifat seperti relasi 180 tambah pi, 180 kurang pi, dan selanjutnya itu sudah kamu dapat waktu kelas 10. Nah, sekarang cos 75 kan bukan sudut istimewa. Jadi kita akan mencari kosinus 75 dengan bantuan rumus cos A tambah B adalah cos A cos B kurang sin A sin B, atau cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, 75 ini kita pecah menjadi 45 tambah 30. Betul? Kenapa ke 45 tambah 30? Karena 45 kosinusnya atau sinusnya adalah kita tahu, dan kemudian sudut 30 juga adalah sudut istimewa. Lalu gunakan rumus yang atas, cos A tambah B, berarti cos 45 cos 30 kurang sin 45 kali sin 30. Sudah? Nah, tinggal mensubstitusi angka. Kosinus 45 kan setengah akar 2. Setengah akar 2. Kosinus 30 setengah akar 3.
kurang sinus 42 setengah akar 2, sinus 30 setengah. Yang paling merepotkan nanti ketika membahas soal ini adalah menyesuaikan dengan pilihan berganda. Jadi jangan berpikir bahwa pilihan berganda lebih mudah. Karena apa? Kita harus dipaksa menyesuaikan dengan pilihan yang tersedia. Itu rumitnya menggunakan pilihan berganda. Baik, kita rapikan yang ini menjadi akar 2 kali akar 3 kan akar 6. 2 kali 3, 6. 1/6 akar 6 kurang ini 1/4 akar 2. Nah, inilah bentuknya. Kalau ada nanti pilihan berganda bentuk sederhanakannya, kamu harus selesaikan ya. Masuk ke contoh berikutnya. Nah, diketahui tangen A 12/5, tangen B 3/4. A dan B lancip itu hanya menguatkan bahwa A dan B nilai sinus dan kosinusnya positif karena di kuadran pertama lancip ya. Jadi itu menguatkan nanti jadi nilai sinus dan kosinusnya positif. Jadi tidak ada yang berbeda negatif di sana. Nah, kemudian perhatikan di yang ditanya kosinus A tambah B, kosinus A kurang B. Kita jawab. Oke. Kita kan butuh nanti kalau di kosinus A tambah B kan kosinus A cos B kurang sin A sin B. Misalnya ini kan. Berarti nanti kita butuh cos A dan cos B, sin A juga sin B. Nah, tangen A yang diketahui 12/5. Berarti kita cari dulu cos A dan sin A. Bagaimana mencarinya? Kita buat aja dulu sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, misalkan di sini A. Oke, titik A. Rumus tangen kan tan desa. Desa depan. D-nya 12, sampingnya 5. Nah, kamu cari ini pakai Pitagoras atau triple Pitagoras kan 5, 12, 13. Saya pikir anak 11 IPA tahulah untuk hal ini. Tidak perlu diajari lagi pakai Pitagoras dari mana 13. Kemudian satu lagi misalnya ini untuk sudut B. Segitiga yang berbeda tentu buat siku-siku di sini. Kemudian tangannya 3/4. Tan desa depannya 3, sampingnya 4. Pakai Pitagoras kan 5. Nah, di sini nilai sinus A adalah sin demi depannya 12 miringnya 13. Kosinus A adalah sampingnya 5/13. Kemudian dari sini sin B sama dengan 3/5. Kosinus B adalah 4/5. Yang ditanya kosinus A tambah B, jadi mudah. Ini hasilnya cos A cos B kurang sin A sin B. Itu ya. Berarti cos A-nya adalah berapa tadi? 5/13. Cos B-nya 4/5 kurang sin A-nya 12/13, sin B-nya 3/5. Hasilnya 20/65 kurang 36 ya. Oke. 36/65. Oke. 20 kurang 36 adalah minus 16/65. Kalau ditanya nanti cos A kurang B, tinggal substitusi ya. Saya pikir kelas 11 IPA tidak usah lagi saya uraikan bagaimana mendapatnya. Contoh ini sudah sangat cukup untuk kamu mengerti. Oke, selamat belajar, selamat latihan. Tuhan memberkati.